Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nana. Senang bertemu Bu Nana di malam ini. Walaupun lewat Jimit ya Bu ya. Ya, ya. Sekarang itu apa namanya? Lebih simpel ya. Ketemu ndak harus tatap muka, lebih hemat juga. Nanti kalau kita tatap muka ini bisa di kafe, ada jajannya. Kalau ini kan lebih ngirit. Iya benar sekali Bu. Ya, terima kasih Bu Ima sudah hadir di malam hari ini. Apa namanya? Sudah meluangkan waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu nggih, ngobrol-ngobrol sebentar. Karena saya lihat beberapa hari ini Bu Ima itu tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu apa namanya? Ceria ya kan, banyak candanya. Ini kok beberapa hari kok kayaknya kok ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Nah, kalau boleh berbagi nanti di ngobrol-ngobrol asik ini nanti Bu Ima bisa menyampaikan unek-uneknya. Nanti kita juga bareng-bareng bisa cari solusinya kalau itu memang harus segera diselesaikan. Gitu nggak Bu? Iya Bu, dengan senang hati Bu Nana sudah perhatian sama saya. Nanti mau mendengarkan curahan hati saya ya Bu ya. Ya. Benar sekali Bu. Apa di minggu ini itu saya itu memang gimana ya? Ada beban Bu. Memang ada yang saya pikirkan. Ada yang saya pikirkan ya di sini. Saya itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu merasa apa Bu ya? Sedih lah. Saya merasa sedih. Murid-murid saya Bu ini mengenai murid saya. Nah itu ya ini aslinya ya masalah serius ya Bu ya. Saya itu mengajar di kelas 5 Bu. Tapi dari 34 anak itu 17 dari mereka itu mereka belum mahir dalam perkalian maupun pembagian. Jadi 50% Bu ya. 50% itu mereka masih kesulitan. Jadi kalau menghitung perkalian itu masih dijumlahkan itu dengan waktu yang lama sekali. Itu satu soal itu bisa menghabiskan 5 menit. Nah, itu saya sampai ini caranya bagaimana? Saya gitu, Bu. Ya sedih Bu kalau melihat anak-anak seperti itu. Sehingga mereka itu apa ya Bu ya, kalau ketemu pelajaran matematika itu menjadi momok. Walah matematika, dia udah males duluan, dia sudah wegah gitu Bu. Jadi nggak seperti kalau ketemu mapel-mapel yang lain seperti IPAS itu mereka senang, semangat. Tapi kalau matematika dia sudah, lah matematika lagi Bu. Nah seperti itu Bu. Oh gitu nggih. Eh, jadi bisa kita tarik garis merahnya bahwa yang apa namanya yang mengganggu pikiran Bu Ima beberapa hari ini adalah karena apa 50% tadi ya, 50% dari siswanya Bu Ima tadi itu masih dalam kategori belum mahir dalam perkalian ngoten nggih Bu nggih. Iya Masih Bu, benar perlu sekali. masih perlu pendampingan lebih gitu ya untuk menyelesaikan eh, soal-soal yang berkaitan dengan perkalian. Nggih. Kemudian Ibu, dari kegiatan ngobrol kita hari ini, malam ini, Bu Ima itu menginginkan apa toh? Dari obrolan malam ini ya Bu ya, obrolan santai. Saya itu ingin ya, pikiran saya ini lodang ya Bu ya, bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menemukan solusinya ini. Bagaimana ya cara mengatasi anak-anak saya dengan ngobrol dengan Bu Nana. Semoga nanti saya bisa menemukan solusinya Bu. Eh, apa itu namanya? Bagaimana cara mengentaskan anak-anak itu dari 17 anak itu tadi bisa berkurang menjadi 10 anak. Syukur mereka semua itu bisa tuntas semua. Jadi kalau mereka itu kok perkaliannya
itu sudah mahir, sudah bisa, pondasinya sudah bisa. Nah, itu kan soal matematika itu aslinya ya hanya kuncinya itu nggih di perkalian dan pembagian sama penjumlahan sama pengurangan. Nah, jika pondasinya saja itu mereka masih lemah, Bu. Jadi apalagi soal-soal cerita yang panjang-panjang itu, mungkin dia akan lebih apa ya, Bu ya, kesulitan seperti itu, Bu. Jadi dengan ngobrol dengan Bu Nana di malam ini, saya harap nanti bisa menemukan solusinya seperti itu, Bu. Iya, Ibu. Nggih. Kemudian Bu Ima, kalau kita kasih rentang nilai dari 50 siswa Bu Ima tadi yang belum mahir dalam perkalian, yang masih membutuhkan pendampingan atau bantuan yang lebih, kira-kira mereka itu ada di nilai berapa? Kalau kita kasih nilai 1 sampai 10 itu 17 anak atau 50% anak tadi itu ada di nilai berapa, Bu? Kalau menurut saya nggih Bu nggih, dari 17 anak tadi yang belum mahir itu mereka masuk di rentang nilai 5 Bu, karena Hmm, memang masih sulit, yaitu 5 kali 7 itu masih kesulitan. Tapi kalau dia perkalian di atas 6 itu sih kita sudah pakai cara jari itu ya Bu iya, ya. iya. Tapi kalau yang di bawah itu misalnya berapa? 6 kali 6 atau yang sejenisnya itu 7 kali 4 itu dia masih sulit. Jadi menghitungnya itu masih lama banget gitu, Bu. Jadi masih menggunakan jari 7 tambah 7 berapa berapa itu. Saya jadi ya bingung juga, Bu. Jadi ini berada di rentang 5, saya pengennya nggih berada di 7 atau 8 seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi nanti setelah ada solusinya, Bu Ima punya harapan yang tadi nilainya di rentang 5 itu bisa naik di 7 atau 8 ngoten nggih Bu nggih? Iya, Bu, yang Iya saya Bu, harapkan seperti itu. nggih. Kemudian Bu Ima, menurut Bu Ima, anak yang mahir matematika itu yang bagaimana? Yang mahir itu dikatakan mahir itu apabila mereka memiliki keterampilan yang bagaimana Bu? Kalau yang saya bahas ini Bu, mahirnya itu dia mahir di perkalian ataupun pembagian nggih. Kita bukan ke soal yang lebih sulit, enggak. Saya itu gini Bu, soal perkalian saja itu mereka masih sulit, apalagi soal yang rumit misalnya kalau sekarang ini kan materinya baru luas ya Bu ya, dia itu aslinya rumusnya bisa Bu. Menentukan luas persegi misalnya itu, dia bisa rumusnya itu L sama dengan sisi kali sisi. Tapi nanti, dia masukkan angkanya 7 kali 7. Nah, itu yang lama banget. Kadang karena penjumlahan itu kadang mereka kurang teliti, jadi mendapatkan 48 kurang 1 atau kelebihan 1 menjadi 50 seperti itu, Bu. Jadi ya aduh gimana ini, sudah itu nggarap apa, ngerjainnya waktunya lama, juga kadang meleset juga, seperti itu, Bu. Jadi ya yang saya harapkan itu ya, dia itu mahir dululah dalam perkalian sama pembagian. Insya Allah kalau anak itu sudah mahir di situ, itu nanti soal apapun mereka akan mudah, seperti itu, Bu. Nggih, oke Bu. Jadi apa namanya, tadi karena masalahnya adalah di keterampilan perkalian ya. Jadi menurut Bu Ima tadi, anak yang mahir dalam perkalian itu anak yang bisa mengoperasikan perkalian tanpa harus menghitung pakai jari atau menggunakan penjumlahan berulang dengan waktu yang cepat ngoten nggih Bu nggih. Iya, Nggih. Bu, benar sekali. Bu, apa namanya, setelah tadi kita bahas permasalahannya Bu Ima, kira-kira Bu Ima itu punya angan-angan apa ya, punya apa, rencana apa ya, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahannya Bu Ima tadi? Rencana Kira-kira saya ya, Bu, ya. heeh, Eee, rencana saya sih ini aslinya yang ini sih sudah pernah saya lakukan, cuman, apa Bu, belum konsisten saja. Kadang ya kalau ada waktu nggih saya lakukan, cuman kadang kalau ya namanya kelas 5 ya Bu ya, materinya numpuk nggih. Kayak kayak itu kita ngajar kok kayak dikejar materi, seperti itu. Jadi itu, apa, rencana saya aslinya ini ya, dengan sarapan pagi
dengan kartu itu, kartu perkalian. Jadi setiap mereka jam 7 itu baris di depan kelas, saya bawa kartu, terus mereka itu ngambil satu-satu. Nah, nanti akan mereka jawab terus dikumpulkan lagi ke saya. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung menjawab di situ, yang lama nanti mundur lagi, yang lama mundur lagi, seperti itu, Bu. Tapi ya karena saya mungkin nggak konsisten, Bu. Jadi ya hasilnya memang ya kurang maksimal seperti itu. Rencana saya akan saya konsistenkan lagi, akan saya maksimalkan lagi. Siapa tahu ini memang kalau kita rutin itu dampaknya akan berdampak juga pada anak seperti itu, Bu. Iya. Nggih, luar biasa sekali rencananya Bu Ima. Tadi memberikan sarapan perkalian dulu sebelum kita masuk ke materi inti dalam pembelajaran hari itu ngoten nggih. Jadi nanti anak akan terbiasa menjawab perkalian-perkalian tadi lewat kartu-kartu yang dibawa Bu Ima tadi ya. Nggih. Kemudian Bu Ima, masih ada ndak ya rencana yang lain yang bisa kita kolaborasikan dengan rencana yang pertama tadi. Jadi akan memberikan dampak yang lebih besar ke anak untuk menuntaskan 50% anak tadi yang masih belum mahir dalam perkalian. Kira-kira Bu Ima masih punya rencana apa untuk bisa dikolaborasikan? Iya, Bu. Saya punya angan-angan lagi nih, Bu, agar pembelajaran itu lebih menarik. Kalau mereka itu suka sama matematika, pertama suka dulu ya. Kalau mereka itu suka, nanti kan lama-lama juga dia akan memahami matematika itu dengan mudah dia mencerna. Dengan mudah mencerna seperti itu. Saya akan selipin dengan Bu, kuis. Kuis di sini saya menggunakan HP, Bu, menggunakan Quizizz. Mereka kan kelas 5 di sini rata-rata juga sudah menggunakan HP, sudah membawa HP. Daripada mereka itu sering main app-app seperti itu ya, Bu, ya. Jadi saya gunakan HP mereka itu untuk Quizizz seperti itu, Bu. Jadi kan Quizizz itu ada musiknya, ada skornya. Jika itu dia menang juga tahu nanti dia juara berapa, sehingga mungkin mereka lebih Bu ya. Soal itu tidak seperti biasa tertulis, tapi itu bentuknya lewat HP tadi. Mungkin itu bisa lebih menyenangkan bagi mereka. Seperti itu, Bu. Nggih, luar biasa sekali Bu Ima rencana yang kedua ini. Jadi anak-anak nanti selain tadi dapat sarapan perkalian, kemudian juga dari Bu Ima juga dapat permainan, tapi permainannya ini edukasi ya Bu ya. Kita memasukkan materi perkalian tadi dalam sebuah permainan menggunakan mode online atau dengan aplikasi dengan Quizizz tadi nggih. Ya, ini tentunya akan memberikan dampak yang besar ke anak dalam tadi penggunaan HP juga. Jadi tidak hanya untuk bermain hanya untuk ngegame saja. Ternyata penggunaan HP tadi itu juga bisa digunakan untuk belajar. Wow, rencananya keren sekali Bu. Jadi benar-benar keren dan ini bisa dilakukan ya Bu ya? Insya Allah bisa, Bu. Ini dulu juga pernah saya lakukan di pembelajaran IPAS. Cuman Bu ya, nggak sering sih, cuman hanya sekali seperti itu. Jadi di matematika ini belum, mungkin bisa saya coba dengan perkalian. Di sini soal saya akan buat lebih bervariasi sehingga bisa menghasilkan daya tarik tersendiri buat anak, sehingga mereka juga termotivasi juga suka dengan matematika, dengan pembelajaran perkalian tadi. Seperti itu, Bu. Iya, anak jadi lebih antusias gitu Bu. Ya Bu, dari dua rencana tadi, sarapan matematika dengan penggunaan Quizizz tadi, yang menurut Bu Ima itu yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, itu yang mana Bu? Yang lebih saya lakukan ya Bu ya, ya untuk yang berdampak seperti itu nggih, yang lebih urgent. Di sini saya akan lebih memilih dengan Quizizz, Bu, karena ini
termasuk inovatif saya nggih. Sebelumnya belum pernah sih matematika saya pakai kuisis. Nah, ini akan saya coba. Kalau di IPAS pernah, cuman kalau di matematika ini belum pernah. Mungkin dengan pembelajaran dengan setiap pagi, itu saya nanti, singkatnya menjadi SOSIS, dari kepanjangan itu soal kuisis seperti itu, Bu. Nah, jadi, setiap pagi, "Ayo HP-nya dikeluarkan," kan mereka akan lebih, apa ya, lebih seneng gitu ya. Tertarik. Saya nanti juga menyiapkan beberapa variasi soal, jadi soal tidak hanya itu. Terus, enaknya di kuisis itu juga, apa Bu ya, nanti nomornya acak tersendiri. Jadi di anak nomor A itu nomor 1, di anak nomor B nanti nomor 5. Jadi nggak Oh, mungkin apa namanya Nirun, nyontek. niron nggih, niron. Nah, itu jadi enaknya juga seperti itu. Mungkin nanti saya kasih yang pertama biar mereka senang dulu, itu saya kasih pilihan ganda, terus, kalau mereka sudah mulai lanyah itu nanti 1 minggu saya ganti dengan isian, seperti itu, Oh, Bu. iya Jadi iya. saya akan menggunakan pembelajaran dengan kuisis, seperti itu, Bu. Nggih, luar biasa. Ini nanti pasti akan membangkitkan, gairah semangat anak-anak buat belajar matematika ya, Bu, ya? Amin. Iya, jadi Semoga mereka mereka akan suka. apa, akan ini terngiang-ngiang, "Hari ini matematika kira-kira Bu Ima bawa apa ya? Permainan apa lagi ya?" Lah itu, apa, semangat mereka, minat mereka juga akan terbangun. Nggih. Ibu, tadi setelah kita ngobrol-ngobrol kurang lebih sekitar 15 menitan ini, gitu. Alhamdulillah. 15 menitan ini Ibu sudah memiliki solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Ima tadi gitu. Dari ngobrol ini tadi Ibu, hasil yang kita dapatkan apa? Yang bisa Bu Ima dapatkan dari ngobrol kita malam ini itu apa Ibu? Alhamdulillah Bu, dari obrolan kita walaupun sebentar nggih, tapi itu sudah menyejukkan hati saya. Yang saya pikirkan selama ini bagaimana toh caranya, ya Allah udah kelas 5 kok yang ngitungnya masih begini, saya seperti itu. Sekarang sudah banyak pencerahan ini dari Bu Nana, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang nggih. Alhamdulillah banget Bu, sudah sangat membantu saya Bu dalam mengatasi masalah ini. Saya plong ini, unek-uneknya lego gitu. Nggih nggih nggih. Jadi, masalah tentang perkalian tadi ternyata bisa kita selesaikan dengan sarapan matematika setiap pagi dan pemberian ini ya, Bu, ya, soal-soal lewat kuisis tadi, Bu, ya? Ternyata Iya iya bisa Bu. diselesaikan. Oke, nggih, rencana Bu Ima luar biasa, siap dieksekusikan, siap dicoba, dan nanti kita lihat, kita ngobrol lagi 2, 3 hari lagi, kita ngobrol berbagi cerita hasilnya bagaimana, dampaknya ke anak bagaimana. Ngoten nggih, Bu, nggih? Ya Bu, siap, alhamdulillah. Nggih, nanti Iya, kita ketemu lagi 1 minggu lagi ya Bu ya. siap, Semoga nggih. ada dampak ini, berdampak ya Bu ya. Pasti, pasti berdampak, pasti akan memberikan sebuah perubahan, Bu, pasti itu. Amin, ya Iya. Bu. Nah, kiranya cukup sekian, Bu, ini sudah, apa namanya, sudah lebih dari yang kita janjikan waktunya. Saya tutup. Mohon maaf Bu, tadi kalau mungkin ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga senang sekali Bu, sudah dibantu Bu Nana. Saya juga mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam saya berucap. Matur nuwun Nggih, sangat. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Sugeng dalu, selamat malam, Bu Ima. Ya, selamat malam, sugeng dalu Bu Nana. Senang bertemu Bu Nana. Bu Nana bisa hadir di sini. Walaupun dalam jimet ya Bu ya, nggak luring kita daring. Alhamdulillah bisa sharing-sharing di sini ya Bu ya, di percakapan malam yang sahdu ini. Iya, Sejuk, mendung-mendung ini ya. adem. Mendungnya gemantung.
Ya Bu, dari obrolan kita malam ini, apa yang ingin Bu Nana sampaikan, apa yang ingin Bu Nana ceritakan kok saya lihat akhir-akhir ini ya Bu ya, Bu Nana kok minggu-minggu ini kok kayak ada yang suatu yang dipikirkan, ada yang mengganjal sepertinya. Enggak, biasanya kan apa namanya mbak gitu kok sekarang kok lebih termenung atau ada sesuatu yang mungkin bisa diceritakan dengan saya Bu. Bisa berbagi dengan saya. Nggih, terima kasih Bu Ima atas perhatiannya. Iya, beberapa hari ini memang ada sesuatu yang mengganjal, yang membuat apa ya, pikiran saya itu tidak seperti biasanya. Jadi ada sesuatu yang saya rasa ini harus segera diselesaikan karena berhubungan atau berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Ini loh Bu, jadi anak-anak itu kalau sudah jam-jam siang, itu konsentrasi, fokus belajarnya, semangat belajarnya itu sudah menurun. Tidak seperti ketika pagi hari. Ini biasanya yang jam rawan itu jam setelah kita istirahat pertama, itu istirahat kedua. Jadi jam 11 itu kemudian anak-anak masuk lagi ke kelas untuk belajar kembali. Nah, saat itu mereka sudah mulai tidak fokus, sudah mulai tidak semangat lagi, apa namanya, kemudian mereka lebih asik apa ya, meletakkan kepalanya di meja, kemudian lebih sering main apalah untuk menghilangkan kebosanan mereka. Nah, sedangkan saya kan juga harus tetap mengajar, tetap menyampaikan materi. Ketika saya menyampaikan materi dan kemudian saya kembalikan ke mereka melalui tanya jawab, tidak ada satupun itu yang menjawab. Kalaupun ada ya cuma anak-anak itu saja yang menjawab, yang lainnya itu hanya sekedar mendengar, entah paham atau tidak. Lah itu yang jadi tanda tanya besar. Kelas memang hening, kelas memang apa namanya? Sepi, kelas memang terkendali, tapi ini malah membuat saya merasa tidak nyaman. Ini kok anak kok Anak hanya merespon apa tidak? ini kok hanya diam saja, kok ini diamnya itu paham atau mereka tidak fokus ke saya, tidak fokus ke pelajarannya. Nah, itu Bu, yang apa namanya, yang mengganggu pikiran saya. Kemudian saya juga berpikir, ini yang salah saya, model pembelajarannya yang salah saya, membosankan atau materinya yang tidak menarik mereka. Nah, itu yang beberapa hari ini memang mengganjal di pikiran saya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, Bu Nana itu punya masalah ya. Kenapa kok muridnya itu di jam-jam siang bolong? Jam-jam siang itu kok kurang fokus nggih, kurang Nggih. aktif, kurang kurang bersemangat intinya, kurang Mhm. bergairah ya Nggih. dalam mengikuti pembelajaran di jam siang. Iya. Walaupun itu di pagi hari itu mereka itu semangat sekali ya, Bu, ya, Iya. tapi di, jam siang mereka sudah mulai ngelokro nggih, ngoten Oh nggih. iya, nggih. Iya, Bu, eee, dari tadi apa yang Bu Nana harapkan setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Bu Nana harapkan dari perbincangan ini? Iya, dari ngobrol sama Bu Imah malam ini, harapan besar saya itu saya bisa dapat solusi, saya bisa dapat cara untuk menyelesaikan masalah saya ini ya Bu ya. Jadi biar tidak berlarut-larut masalah ini. Ini pastinya kan akan mempengaruhi sama hasil belajar anak juga ya Bu ya. Iya, Apa namanya, mengganggu proses belajar mengajar juga. Nah ini harus memang segera diselesaikan lah dari ngobrol malam kita ini. Saya harap besar saya adalah ada solusinya Bu. Saya oh, menemukan seperti itu ya. solusinya. Ya, semoga ini nanti obrolan kita walaupun sebentar, Bu Nana bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi ya, Bu, ya. Nggih, nggih. Permasalahan apa, anak-anak yang kurang fokus, Iya. kurang bersemangat di Mm-mm. jam-jam siang nggih. Iya. Bu Nana, menurut Bu Nana itu anak yang aktif dalam pembelajaran itu anak yang bagaimana, Bu?
Iya, anak yang aktif itu ya anak yang ketika ditanya menjawab, ketika saya memberikan apa ya, memberikan sebuah respon dia kembali merespon juga ada umpan baliknya. Ketika apa namanya, nggak paham dia bertanya, Bertanya. berani bertanya, iya, berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian ketika mereka mengalami kesulitan juga menyampaikannya ke saya, tidak hanya diam. Ketika apa namanya kegiatan pembelajaran itu mereka ikut andil, ikut serta, memberikan respon, memberikan apa ya, memberikan Kontribusi ya Bu ya. kontribusi ya, benar Bu, nggih, kontribusi dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi Oh itu tidak hanya sebagai pendengar, tapi dia juga sebagai pelaku. Kalau sekarang kan pembelajaran itu lebih dipusatkan ke anak. murid ya Bu ya, ke anak nggih. Jadi kan saya sebagai seorang guru kan hanya sebagai fasilitator saja. Nah, tapi Ya kalau benar sekali Bu. kalau hanya mendengarkan saya saja dan itu entah paham entah tidak, itu kan kemudian janjane priben kan gitu gitu. Nah, itu Bu. Berarti menurut Bu Nana itu murid yang aktif itu murid yang merespon dengan baik, murid yang aktif dalam menjawab pertanyaan, Mhm, seperti itu nggih. ya Bu ya. Berkontribusi, kalau ditanya juga aktif menjawab, seperti itu Iya, nggih. Ya Bu, benar sekali karena sekarang juga pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi siswanya itu yang sebagai subjeknya bukan kita ya Bu ya. iya, mhm Benar mhm. sekali Bu. Bu Nana, kalau kita berikan rentang nilai nih, berapa persen nih murid Bu Nana yang aktif dalam pembelajaran? Antara kalau kita beri rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira murid Bu Nana ini yang Yang belum aktif itu berada di rentang nilai berapa Bu? iya, anak-anak yang ngelokro di jam-jam siang itu ada di nilai 6 Ibu. Oh, ada di nilai 6. Dia mengikuti kegiatan pembelajaran tapi tidak memberikan kontribusi, tidak aktif, itu mereka ada di level 6. Jadi saya harapkan nanti setelah kita temukan solusinya, saya temukan solusinya ini mereka bisa naik levelnya lah ke 8 atau ke 9 gitu Ibu. Semoga di perbincangan ini kita menemukan solusi dari masalah yang Bu Nana hadapi ya. Iya, nggih. Bisa tercapai Amin tadi amin dari iya. rentang nilai 6 bisa menjadi 8 8. bahkan 9. Mm-mm, nggih. Bu Nana, untuk mewujudkan harapan itu bisa tercapai, nggih, rencana Bu Nana kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan impian tersebut? Iya, saya itu punya angen-angen Ibu, punya angen-angen kemarin sudah sempat terpikirkan, tapi ya atau tidak, itu saya masih maju mundur. Ini mungkin Bu, bisa saya siasati itu ketika jam-jam siang itu saya selipi dengan ice breaking, kemudian bisa juga saya selipi dengan permainan-permainan sederhana yang kaitannya dengan matematika, yang kemudian menggerakkan tubuh anak. Jadi anak itu tidak hanya duduk saja, tidak Ya, hanya duduk saja dan mendengarkan saja, tapi mereka kemudian olah tubuhnya itu juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin permainan sederhana seperti apa ya, seperti tembak-tembakan itu dor materi itu kan kalau pagi memang sering saya lakukan. Jadi sebelum kita masuk ke materi utama itu untuk mengingatkan kembali di materi sebelumnya itu sering saya gunakan tuh permainan dor gitu Bu. Jadi saya punya pertanyaan, ya, nggih. kemudian saya lemparkan ke anak dan anak itu akan menjawab kemudian ketika benar dia akan diberikan kesempatan, mendapat kesempatan untuk membuat pertanyaan juga, tapi dilemparkan lagi ke temannya dan seperti itu. Ketika seperti itu anak-anak antusias, anak-anak apa namanya aktif, jadi mereka benar-benar fokus, benar-benar memperhatikan. Nanti kalau tiba-tiba ke saya yang kena, kalau tidak fokus kan akhirnya Ya, nanti akan berulang mendapatkan lagi. iya,
pertanyaan tambahan lagi. Lah itu mungkin bisa saya lakukan Ibu di jam-jam siang. Jadi untuk mengembalikan semangat anak-anak belajar, mengembalikan fokusnya itu bisa saya kasih ice breaking. Jadi kita bisa gerak-gerak badan, juga bisa pakai permainan-permainan tadi itu Bu, sederhana tadi itu. Gitu Bu. Oke. Sangat luar biasa Bu rencananya Bu Nana. Tadi rencananya itu mengenai ice breaking ya, dengan ice breaking untuk membangkitkan motivasi anak di jam-jam siang yang biasanya ngantuk, lukro, kurang fokus itu dengan ice breaking, dengan apa tadi kuis tembak dor tadi ya. Nggih. Sepertinya kok menarik Bu kuis tembak dor itu ya. Nanti bisa saya coba juga di kelas saya ya Bu ya. Iya. Kuis tembak dor menarik juga. Mereka kalau enggak bisa jawab kurang fokus kan dia juga akan dikasih pertanyaan lagi. Wah, Lagi ya. dia merasa oh, harus bisa ini, harus fokus nih Nggih. seperti itu ya Bu ya. Ya luar biasa sekali Bu rencananya Bu Nana. Bu Nana, Nggih. kira-kira punya rencana lain nggak? Punya angan-angan yang lain selain tadi ice breaking, selain apa tadi kuis tembak dor. Bu Nana punya rencana lain mungkin? Iya. Eh, anak-anak tidak fokus atau bosan ketika jam siang itu mungkin karena juga sudah bosan sama kelasnya ya Bu ya. Jadi mereka Ya sudah bisa jadi Bu. kok ya hanya di kelas saja belajarnya. Lah ini saya juga punya angan-angan beberapa kali nantilah beberapa pertemuan itu anak-anak bisa saya ajak keluar kelas, entah ke perpustakaan, entah ke halaman di lapangan belakang, entah di taman, ya kan. Mereka akan belajar di situ, mungkin akan hanya sekedar membaca materi atau mengerjakan soalnya atau berdiskusi dengan kelompoknya itu bisa di luar kelas. Jadi mereka jadi tidak bosan ya Bu ya. Jadi ada pandangan lain lah. Masa kok ya hanya di kelas saja hanya itu saja. Mungkin ini yang membuat mereka itu jadi tidak terlalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena tadi lah mau gini tok, lah mau di kelas tok, mungkin seperti itu nggih. Nanti bisa saya coba saya beberapa kali pertemuan lah coba nanti kita belajar di luar kelas semoga bisa terlaksana Ibu. Iya. Ya, rencana Bu Nana yang kedua juga wow banget ya, juga wow tadi ada apa, diajak healing ya Bu ya, healing yang hemat sekali, hemat tidak perlu banyak biaya, kita bisa jalan-jalan keluar kelas nih Bu ya, dengan Nggih. memanfaatkan lingkungan belajar sekolah sekitar, sekolah kita juga ada taman nggih, bener. Nah itu bisa anak-anak di situ, jadi mereka fresh juga ya Bu ya, Iya. dapat oksigen di siang hari yang panas, nah di bawah pohon kan merasa sejuk, teduh, sehingga juga mereka Ayah, fresh. Nah kalau di ayah, kelas ya bener tadi minta tolong bosan ya dari jam Saske. 7 sampai jam 11 tadi ya Bu ya. Nggih. Benar sekali Bu, rencananya tadi sangat wow sekali. Bu Nana, kira-kira nih rencana mana yang lebih urgent yang dalam waktu dekat ini yang mau dilakukan dulu itu yang apa yang mau dipilih di antara dua tadi? Kira-kira rencana mana yang lebih urgent yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Iya. Kalau kita lihat fleksibilitasnya itu apa namanya? Saya akan pakai yang solusi yang pertama Ibu. Jadi saya pakai ice breaking, saya sisipi ice breaking di kegiatan pembelajaran dan penggunaan permainan-permainan sederhana tadi itu. Jadi karena apa mungkin kalau yang harus belajar di luar kelas itu bisa saya laksanakan, tapi kita harus juga memperhatikan waktu, kemudian apa namanya keadaan cuaca ini kan baru sudah Musim mulai hujan. sering hujan ya. Di luar itu kalau di taman itu kan juga becek, Baca ya? jadi mungkin Iya. mungkin tidak nyaman juga buat anak. Jadi kita lebih ke fleksibel dan kondisinya itu saya akan pakai yang solusi yang pertama tadi itu yang menggunakan ice breaking dan permainan-permainan yang menggugah semangat anak-anak. Gitu, Bu.
Oh, berarti, yang akan Bu Nana lakukan lebih dulu, memilih itu di antara 2 rencana itu berarti yang pertama ya, yaitu Nggih. penerapan ice breaking dan kuis-kuis tembak door tadi ya, Bu, Iya. ya. Iya. Sehingga lebih menarik, lebih, meningkatkan motivasi belajar anak di jam siang nggih. Kalau Mhm. di luar tadi kan, kurang efektif ngoten nggih, Bu, ya. Nggih. Bu Nana sekarang, apa yang dapat Bu Nana dapatkan nih dari obrolan malam ini yang ya lumayan singkat ya Bu ya. Tapi apa yang Bu Sing Nana dapatkan dari obrolan kita di malam ini? Iya, singkat tapi, apa namanya, mengena sekali, Bu. Meskipun hanya 15 menitan ini ya, tapi alhamdulillah lewat obrolan sama Bu Ima ini, pikiran saya sudah mulai enteng, Bu. Jadi beban tadi yang, mengganggu pikiran saya, yang harus saya selesaikan karena benar-benar mempengaruhi sekali dengan pembelajaran saya di kelas, ini sudah bisa saya selesaikan dan lewat bantuan Bu Ima juga, saya juga sudah punya solusinya dan siap dieksekusikan di kelas ini, Bu. Jadi alhamdulillah bisa menyelesaikan permasalahan saya, yang saya rasakan ini lewat ngobrol malam ini, Bu, iya. Matur nuwun sangat lho, Bu. Nggih. Alhamdulillah ya Bu, dari obrolan malam ini Bu Nana sudah menemukan solusinya sendiri aslinya nggih. Menemukan Cuma ndak solusinya yakin dulu sendiri. ya. Sudah bisa menemukan solusinya sendiri sehingga, semoga nanti diterapkan di kelas bisa meningkatkan motivasi anak, bisa meningkatkan anak itu lebih Amin amin. fokus, lebih bersemangat, tidak ngelokro lagi di jam-jam siang, seperti itu ya Nggih. Bu ya. Bu Nana, obrolan malam ini saya akhiri nggih, saya rasa sudah cukup, Bu Nana juga sudah lebih lega ya, lebih Iya. happy. Mohon maaf Bu apabila ada salah kata dalam saya berucap dengan Bu Nana. Nggih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima atas waktunya sudah menyempatkan ngobrol dengan saya dan Nggih membantu saya menemukan solusinya. Ya, nggih. matur nuwun matur nuwun. Sami-sami Bu Nana.